teman-teman, happy Sunday. Wah, kita bertemu lagi ya di Sunday School. Oh ya teman-teman, kabar teman-teman di rumah bagaimana hari ini? Wah, pasti luar biasa kan? Sama seperti Kak Eyan luar biasa. Dan hari ini Kak Eyan sangat antusias karena Kak Eyan tahu di Sunday School kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita memuji, menari, dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Hari ini kami akan memulaikan Sunday School kami pada hari ini. Biarlah Engkau menyertai dari awal hingga berakhir dengan baik. Dan kami akan mempersiapkan diri dan hati kami agar kami bisa memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, saatnya kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita akan siapkan diri kita dan kita akan memuji Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Wah, luar biasa ya teman-teman. Tadi kita sudah menyanyi, menari, dan memuliakan Tuhan. Dan saat ini kita akan ke kegiatan kita selanjutnya. Menurut teman-teman apa ya? Ya, benar sekali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Kristi. Yeay! Teman-teman di rumah jangan lupa ya untuk mempersiapkan diri dengan baik dan jangan lupa untuk mencatat karena mencatat itu penting. Oke, kita akan panggil Kak Kristi. Halo kids, apa kabar semuanya? Wah, Kak Kristi senang sekali karena hari ini boleh bersama-sama kembali dengan adik-adik dalam ibadah online. Siapa yang saat ini sangat semangat dan antusias untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Katakan saya. Hari ini Kak Kristi mau bercerita tentang seorang tokoh yang ada di dalam Alkitab tentunya. Namanya adalah Daniel. Siapa namanya? Ayo sebutkan sama-sama. Daniel. Daniel ini dia dibawa ke dalam gua singa. Wah, sangat menakutkan. Kira-kira kenapa ya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa dan siapa yang membuat Daniel ini masuk ke dalam gua singa? Sebelum itu mari siapkan diri adik-adik, duduk manis semuanya dan kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami, terlebih khusus bagi anak-anak kami Tuhan. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Mari Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya setiap firman yang kami dengar itu boleh menguatkan kami dan meneguhkan kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap dengarkan firman-Mu dan melakukannya. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, cerita tadi seorang tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Daniel ini adalah kesayangan dari seorang raja yang bernama Darius. Raja Darius ini sangat menyukai Daniel karena Daniel ini adalah orang yang baik hati, bijaksana, dia adalah orang yang setia. Nah, Raja Darius ini ingin mengangkat wakil-wakil di kerajaannya. Ada 120 wakil-wakil yang akan diangkat di kerajaannya. Kemudian ada 3 pejabat yang akan diangkat juga oleh Raja Darius, termasuk di dalamnya yaitu Daniel. Daniel ini akan diberikan kuasa oleh Raja Darius untuk memimpin wakil-wakil ini. Nah, ada beberapa orang yang tidak senang kepada Daniel karena Raja Darius sangat menyukai Daniel. Dan mereka berencana, menyusun rencana untuk membuat Daniel ini terjebak. Nah, orang-orang ini mengetahui bahwa Daniel ini orang yang suka berdoa, suka menyembah dan memuji Tuhan. Maka mereka membujuk raja untuk kiranya raja itu mengeluarkan perintah bahwa rakyatnya atau orang-orang yang ada di kerajaan itu tidak boleh menyembah manusia, dewa atau Allah yang lain selain Raja Darius. Nah, raja menganggap hal itu baik, makanya raja mengeluarkan perintah yang tidak bisa dicabut lagi. Nah, orang-orang ini menjadi sangat senang karena menurut mereka rencana mereka berhasil. Dan mengetahui hal itu, peraturan itu dikeluarkan, Daniel tidak mundur. Tidak membuat Daniel itu berhenti untuk berdoa. Daniel pulang dan dia masuk ke dalam rumahnya dan berdoa memuji Tuhan. Sehari 3 kali dia lakukan seperti biasanya. Dan Kak Kristi percaya Daniel bukan hanya 3 kali sehari, tetapi setiap waktu dia bangun hubungan dengan Tuhan. Nah, orang-orang tadi yang tidak menyukai Daniel, mereka pergi kepada Daniel dan melihat, wah di sana Daniel sementara berdoa memuji Tuhan. Dan mereka melaporkan kepada raja bahwa Daniel orang yang melanggar perintah dari raja. Dia tetap menyembah Allahnya, tidak mendengarkan apa yang diperintahkan raja. Dan Raja Darius menjadi sangat menyesal karena dia mengetahui bahwa maksud dari orang-orang tadi menyuruh raja untuk mengeluarkan perintah itu yaitu untuk menjebak Daniel. Dan ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, raja berkata bahwa semoga Allahmu yang kau layani, yang kau sembah itu sanggup menyelamatkan engkau. Dan Raja Darius kembali ke istananya. Di istananya Raja Darius berpuasa dan dia tidak bisa tidur karena memikirkan apa yang akan terjadi kepada Daniel. Ketika pagi hari Raja Darius bergegas untuk pergi ke gua singa untuk melihat Daniel. Dan di sana Raja Darius memanggil Daniel. Daniel, apakah Allahmu sanggup menyelamatkan engkau? Dan di sana Daniel menjawab, Allahku mengutus malaikat-malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Wah, luar biasa lah kita, dia mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan Daniel. Karena Daniel adalah orang yang takut akan Tuhan, dia adalah anak yang setia, dia adalah orang yang selalu memuji dan memuliakan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Nah adik-adik, dan apa yang terjadi kepada orang-orang yang tadi yang tidak suka kepada Daniel? Mereka dicampakkan ke dalam gua singa yang tadi, bahkan istri mereka, bahkan anak-anak mereka karena perbuatan mereka. Dan belum sampai ke dalam dasar gua itu, singa-singa sudah menerkam mereka, bahkan meremukkan mereka. Nah adik-adik, begitupun dengan kita, apapun keadaan kita, sesulit apapun persoalan yang kita hadapi, tetaplah berdoa, tetaplah menyembah Tuhan, tetaplah memuji Tuhan. Jangan sampai keadaan kita melemahkan kita sehingga membuat
kita tidak akan berdoa lagi, kita tidak punya gairah lagi untuk memuji Tuhan. Seperti Daniel, dia mengetahui bahwa ada perintah yang dikeluarkan raja, jika ada yang menyembah Tuhan atau Allah selain raja akan dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi apa yang dilakukan Daniel? Dia tidak mendengarkan itu karena dia tahu kepada siapa dia berdoa, kepada siapa dia menyembah. Adik-adik, jangan seperti orang-orang tadi yang benci kepada Daniel, tidak senang kepada Daniel, dan menjebak Daniel. Sehingga apa yang mereka terima? Mereka dicampakkan ke dalam gua singa, dan singa menerkam mereka, meremukkan tulang-tulang mereka, bahkan bersama dengan keluarga mereka. Wah, sangat sedih sekali. Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang itu, karena perbuatan kita, keluarga kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita, orang tua kita menjadi sasaran selain diri kita sendiri. Mari bangun terus hubungan dengan Tuhan setiap hari. Tetap berdoa, tetap menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita tidak akan pernah gagal. Kita terus akan mengalami kemenangan. Kita terus akan mengalami mujizat Tuhan. Kita terus akan mengalami pemulihan daripada Tuhan dan kesembuhan. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Wah teman-teman, luar biasa ya cerita firman Tuhan tadi yang kita dengarkan. Kak Eyen mau melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang tadi Kak Eyen dengar. Teman-teman di rumah begitu juga ya. Oh ya teman-teman, tadi kan kita sudah menyanyi, menari, memuji Tuhan, bahkan sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Yeay! Wah, teman-teman di rumah antusias juga kan? Sama seperti Kak Eyen yang antusias juga. Oh ya teman-teman di rumah yang tidak tahu bagaimana cara memberikan persembahan akan diberitahukan di layar ini. Oke teman-teman, sekian informasi untuk memberikan persembahan. Teman-teman jangan lupa ya. Oke, sebelum itu kita akan berdoa dulu ya. Kita juga akan mengakhiri Sunday School kita pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas semua kebaikan-Mu. Tadi kita sudah melalui setiap kegiatan Sunday School. Biarlah Engkau menyertai kehidupan kami dan biarlah setiap benih-benih firman Tuhan tertanam dalam kehidupan kami. Kami akan mengakhiri Sunday School kami pada hari ini. Biarlah Engkau menyertai kehidupan kami, studi kami, orang tua kami, dan semua apapun yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sekian Sunday School kita pada hari ini. Jangan lupa ya, minggu depan ikut Sunday School juga jam 5 sore. Oke, tetap jaga kesehatan. Bye, God bless you.